Halo teman-teman, harga emas lagi naik tinggi. Udah di atas $2.400 per ons di tahun 2024-2025 ini. Aku mau mulai dari data dulu, baru ceritanya ya. Pertama, Bank Sentral. Menurut laporan World Gold Council, bank-bank sentral di seluruh dunia udah beli emas dalam jumlah yang banyak banget. Mereka terus nambahin stok emasnya setiap bulan. Cina, Turki, India, Polandia. Nah, kalau pembeli besar kayak gini pada beli emas, berarti pasokan emas di pasar jadi berkurang. Dan ini nunjukin kalau permintaan emas jangka panjang itu tinggi. Kedua, imbal hasil real. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun itu udah sedikit turun dari puncaknya. Ini karena pasar memperkirakan suku bunga bakal dipotong di tahun 2025. Kalau imbal hasil real turun, biaya untuk menyimpan aset yang nggak ngasih bunga kayak emas itu jadi lebih murah. Ketiga, inflasi dan defisit. Inflasi global memang udah nggak setinggi tahun 2022, tapi masih di atas target yang diinginkan. Sementara itu, utang pemerintah masih banyak dan defisit anggarannya juga besar. Di Amerika Serikat, biaya buat bayar utang udah naik tajam, bikin orang khawatir nilai mata uangnya bakal terus turun dalam jangka panjang. Keempat, dolar. Nilai dolar Amerika Serikat udah sedikit melemah dari puncaknya. Ini karena ada perubahan perkiraan kebijakan dan data pertumbuhan ekonomi yang melambat. Biasanya, kalau dolar melemah, harga komoditas kayak emas itu jadi naik. Kelima, risiko geopolitik. Konflik yang masih berlangsung di Eropa Timur, ketegangan di Timur Tengah, dan ketidakpastian di Indo-Pasifik bikin orang nyari aset yang aman. Dalam situasi yang berisiko, emas itu sering jadi semacam asuransi buat portofolio investasi. Keenam, permintaan rumah tangga di Cina. Karena pasar properti lagi lesu dan pilihan investasi yang ngasih hasil bagus di dalam negeri terbatas, masyarakat Cina banyak yang beralih ke emas fisik dan perhiasan. Ini bikin harga emas di sana naik dan juga mendorong permintaan emas global. Ketujuh, pasokan. Pertumbuhan pasokan emas dari tambang itu nggak terlalu banyak. Ini karena proses perizinan yang lama, kualitas biji emas yang menurun, dan perusahaan tambang yang lebih hati-hati dalam mengeluarkan modal. J. Daur ulang emas memang bisa nambah pasokan kalau harganya naik, tapi jarang bisa nutupin perubahan permintaan yang besar. Jadi, kalau kita gabungin semua itu, pembelian besar dari bank sentral, imbal hasil real yang turun, inflasi yang bandel, tekanan keuangan pemerintah dolar yang melemah, risiko geopolitik yang tinggi, tabungan orang Asia yang beralih ke emas, dan pasokan yang terbatas. Semua itu yang bikin harga emas melonjak tinggi. Apa yang aku perhatiin selanjutnya? Bagaimana Bank Sentral AS, The Fed, akan memotong suku bunga di tahun 2025? Data inflasi bulan CPI, data inflasi bulanan PCE, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun, tips, indeks dolar, update cadangan emas Bank Sentral, terutama dari Bank Rakyat Cina, PBOC, laporan aliran emas triwulanan dari World Gold Council, dan posisi investasi ETF emas. Catatan penting, harga emas itu bisa naik turun dengan cepat kalau ada berita-berita penting. Kalau kamu tertarik investasi emas, pahami dulu berapa lama kamu mau pegang emasnya. Lewat apa kamu mau investasi, emas fisik, ETF, atau saham perusahaan tambang, dan juga risikonya. Data dulu, baru yakin.